Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai metode penyusutan aset tetap, yaitu metode saldo menurun ganda atau double declining balance method. Ya. Depresiasi aset tetap tiap tahun ditentukan berdasarkan persentase tertentu yang dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Persentase depresiasi ditetapkan sebesar 2 kali persentase penyusutan menurut metode garis lurus. Jadi untuk metode saldo menurun ganda, tarifnya itu adalah 2 kali dari metode garis lurus. Misal di metode garis lurus tarifnya 5%, maka di double declining atau saldo menurun ganda itu menjadi 10%, ya, karena dikali 2 dari garis lurus. Nah, yang kedua, penyusutannya dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Misal seperti ini. Di tahun pertama diketahui umur ekonomi 100 juta. Nah, tarifnya misalnya 10%. Nah, maka kan 10% dikali 1 juta, maka diketahui depresiasi pada tahun tersebut adalah 10 juta. Lalu, itu menjadi kalau di tahun pertama, beban depresiasi di tahun pertama menjadi akumulasi di tahun pertama. Nilainya sama, 10 juta. Dan untuk nilai buku di tahun pertama berdasarkan dari harga perolehannya dikurang dengan akumulasi, maka diketahui 90 juta. Nah, ketika di tahun kedua, itu tarif penyusutan tadi 20% tidak dikali dengan 100 juta, tetapi dikali dengan harga buku, nilai buku aset pada yang menjadi saldo akhir di tahun pertama tersebut, ya. Karena kan tadi yang 90 juta itu adalah nilai buku akhir di tahun pertama. Nah, nilai buku akhir tahun pertama maka akan menjadi nilai buku awal di tahun selanjutnya. Nah, supaya lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Di sini ada sebuah kendaraan mulai dioperasikan pada 1 Desember 2017. Kendaraan tersebut diperoleh dengan harga 165 juta dan ditaksir dapat dioperasikan selama 10 tahun. Perhitungan penyusutan kendaraan menggunakan metode saldo menurun ganda. Jadi di sini informasinya adalah yang pertama mulai dioperasikan 1 Desember, yang kedua harga perolehannya 165 juta, dan yang ketiga taksiran umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Nah, adapun tarif penyusutan kendaraan yaitu adalah 10% dibagi 10. 10 itu adalah umur ekonomisnya. Jika umur ekonomisnya 5 tahun, maka 100% dibagi 5. Nah, selanjutnya karena dia double atau double kali saldo menurun ganda, maka dikali 2. Ya, kalau 100 dibagi 10 itu adalah hanya ketika kita menggunakan metode garis lurus, jadi hanya sebatas 100% dibagi 10. Tapi kalau untuk double declining harus dikali 2, maka tarif penyusutan per tahunnya adalah 20%. Nah, di sini tadi soalnya ini adalah tabel penyusutannya. Lihat di tahun pertama periodenya adalah 2017 berdasarkan tahun mulai dioperasikan. Nah, di tahun 2017 tapi tidak dioperasikan dari awal bulan Januari, tapi kita operasikannya dari bulan Desember. Maka di tahun 2017 penggunaannya hanya 1 bulan. Berarti hanya kita boleh menghitung depresiasinya itu adalah 1 bulan. 1/12 dikali dengan 20%. 20% adalah tarif penyusutannya. Lalu dikali dengan harga perolehannya 165 juta. Maka beban depresiasinya 2.750. Akumulasi depresiasinya masih sama kalau di tahun pertama. Nilai buku asetnya dari harga perolehan 165 juta dikurang akumulasi depresiasi. Maka nilai buku asetnya 162.250. Lanjut di tahun kedua, di tahun 2018, tadi tarif penyusutannya adalah 20%. Dikali dengan, dasar pengalinya bukan lagi harga perolehan, tapi nilai buku aset akhir pada tahun 2017, yaitu 162.250. Nah, lalu beban depresiasi tahun berjalannya adalah 32 juta. Akumulasi depresiasi di tahun kedua berdasarkan akumulasi depresiasi tahun pertama ditambah dengan beban depresiasi tahun berjalan. Maka nilai buku asetnya dari
harga perolehan kendaraan dikurang akumulasi depresiasi tahun kedua, diperolehlah Rp129.800.000. Lalu di tahun ketiga, tahun 2019 itu sama seperti tahun 2018 atau tahun kedua, yaitu 20% dikali dengan nilai buku aset pada akhir periode sebelumnya, yaitu 129.800.000. Maka diketahuilah beban depresiasinya 25.960. Akumulasi depresiasinya dari 35.200 ditambah dengan depresiasi tahun berjalan atau 61.160.000. Dan nilai buku asetnya adalah dari harga perolehan dikurang dengan akumulasi depresiasi, yaitu 61.160. Pun seterusnya di tahun keempat sampai tahun 11, tahun ke-10 seperti tersebut ya. Di sini untuk dasar pengalinya adalah berdasarkan nilai buku aset pada periode sebelumnya, atau maksudnya nilai buku aset pada periode sebelumnya yang di akhir. Nah, lalu di sini kan 10 bulan ya ekonomisnya. Kenapa di sini ada sampai 11? Maksudnya di sini umur ekonomisnya ada 10 tahun. Tapi kenapa di sini ada sampai 11? Nah, itu dikarenakan pada tahun pertama itu baru dipakai 1 bulan. Ini belum genap 1 tahun atau belum genap 12 bulan. Maka kita menambahkan tahun ya. Jadi 11 bulan. Nih, 11 per 12 dikali 20% dikali dengan nilai buku aset pada periode sebelumnya. Ya, dan seterusnya yang lainnya sama. Beban depresiasinya setelah kita hitung memperoleh 3.900.000, akumulasi depresiasinya dari akumulasi depresiasi periode sebelumnya ditambah dengan beban depresiasi tahun berjalan. Maka nilai buku asetnya adalah 17.784. Atau kita bisa bilang ini adalah nilai residu kendaraannya, yaitu 17.700. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya, yaitu pada Desember 2017, sama ya, beban depresiasi pada akumulasi penyusutannya. Nah, jumlahnya adalah sejumlah dengan beban depresiasi pada tahun 2017 tersebut. Kalau tahun 2018, berarti nilai yang di sininya, nilai debit kreditnya adalah berdasarkan beban depresiasi pada tahun 2018. Ya, jadi menyesuaikan beban depresiasi pada tahun tersebutnya. Beban depresiasi ya, bukan nilai akumulasi depresiasinya. Oke, nah itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.